itu jangan salahkan kopimu dingin karena dia pernah hangat tapi engkau abaikan. Iya, ulang lagi ya. Keren juga nih. Subhanallah. Jangan salahkan kopimu menjadi dingin karena dia pernah hangat tapi engkau abaikan. Iya. Bismillah. Ini ucapan istri-istri yang galak. Wa yakhruju minal fajri salasatu dima. Yang keluar dari farji wanita itu ada 3 macam darah. Yang keluar dari farji wanita ada 3 macam darah. Yakni damul haid, darah haid yang pertama, darah haid. Wan nifas, dan yang kedua darah nifas. Yang ketiga wal istihadah, darah istihadah. Jadi sekali lagi, yang keluar dari farji wanita ada 3 macam darah. 1 darah haid, 2 darah nifas, 3 darah istihadah. Fal haidu, adapun darah haid, huwa damul khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihah min ghairi sababil wiladah. Darah haid adalah darah yang al-khariju, darah yang keluar min farjil mar'ati, dari farji wanita, ala sabilis sihah, dari jalan sehat, bukan karena penyakitan, karena sehat, min ghairi sababil wiladah, bukan karena sebab melahirkan. Bukan karena sebab melahirkan. Di sini dikatakan walau nuhu aswadu muhtadimun laddaun, darahnya itu hitam pekat. Hitam pekat ya Bu ya, hitam pekat, kemerahan dan hangat. Hangat gak kira-kira Bu? Ya, nggak usah malu sama saya, karena ngaji hukum ya. Kalau dingin berarti ada kulkas di sini tuh ya. Itu darah haid namanya. Haid itu jenis kategorinya kotoran. Makanya ibu-ibu nggak boleh sholat karena sedang kotor. Selanjutnya wan nifas, yang kedua darah nifas. Apa itu darah nifas? Huwa damul khariju akibal wiladah, darah yang keluar akibat melahirkan. Berarti pasca lahiran, itu namanya nifas. Selanjutnya yang ketiga wal istihadah, darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haid wan nifas, darah yang keluar di luar hari hitungan haid dan nifas. Darah yang keluar di luar hitungan haid dan nifas itu namanya istihadah, darah penyakit. Darah istihadah bukan kotoran. Makanya ibu-ibu wajib sholat, tetap wajib puasa, karena dia bukan kotoran. Kalau darah nifas kotor, darah haid kotor, maka dia wajib diharamkan untuk sholat, baca Quran dan lain sebagainya. Tapi istihadah tetap wajib sholat, karena dia penyakit, bukan kotoran. Nah, untuk menentukan ini haid apa nifas atau istihadah,
Maka ibu-ibu harus tahu dulu batasan haid, batasan nifas. Harus tahu itu. Yakni di sini dikatakan aqallul haidi, sedikit-dikitnya orang haid, minimal ya Bu, orang haid itu yaumun wa lailatun, sehari semalam. Sedikit-dikitnya orang haid itu sehari semalam. Jadi kalau ibu-ibu haid nih tadi pagi ya Bu, kemudian sorenya bersih, sore ini bersih, ibu-ibu nggak bisa mandi wajib karena baru sehari. Nggak bisa sholat maghrib, masih haram. Tunggu sampai lewat malam juga. Nah begitu besok jelang subuh ibu-ibu cek, ternyata nggak ada darahnya, emang sudah bersih, maka mandi subuhnya wajib sholat. Jadi dikatakan haid itu durasinya minimal sehari semalam. Jelas ya? Ini harus tahu hukum sedemikian rupa. Selanjutnya wa aktaruhu, maksimal paling banyak hari haid itu khamsata asyara yauman, 15 hari. Paling banyak haid itu 15 hari. Jadi kalau sudah lebih dari 15 hari namanya bukan lagi haid. Namanya penyakit istihadah. Jelas ya? Wa ghalibuhu, pada umumnya, kebiasaannya haid itu situn au sab'un, 60 lagi 6 hari atau 7 hari. Situn au sab'un, 6 atau 7 hari. Betul ya Bu ya? Jadi cara berhitungnya begitu. Seandainya ibu-ibu 3 hari sudah bersih, mandi wajib, wajib sholat, wajib puasa kalau Ramadan, karena 3 hari sudah lebih dari 1 hari. Misalnya lebih dari 7 hari, 10 hari, tetap haid, jangan dulu mandi. 13 hari masih haid, 14 hari masih haid, 15 hari masih haid, 16 hari bukan lagi haid. Namanya penyakit. Itu makanya kalau haidnya sudah 15 hari, hari ke-16-nya wajib mandi, wajib sholat, walaupun masih keluar darah. Jelas ya? Baik. Selanjutnya wa aqallun nifasi lahdhatun, sedikit-dikitnya nifas dulu ya. Sedikit-dikitnya nifas lahdhatun, setumpahan. Sedikit-dikitnya nifas setumpahan. Begitu lahir brojol darah wiladah, hari itu langsung keluar darah nifasnya, habis dah misalnya Bu, hari itu juga mandi wajib, wajib sholat, karena sudah habis darah nifasnya, gitu. Jadi nggak mesti nunggu sehari semalam. Apa ada? Ada. Siapa? Mbuh ora weruh ya. Mungkin ada lah, makanya masuk kitab fikih ya ada lah. Apalagi orang di sesar ya Bu ya. Bisa jadi kan orang di sesar nggak punya darah nifas yang banyak. Bisa jadi kan? Seandainya nggak nyampe 40 hari, seminggu sudah kering habis, mandi wajib, wajib sholat. Jadi sedikit-dikitnya setumpahan waktu awal saja. Wa aktsaruhu sittuna yauman, hitungan hari paling banyak 60 hari. 60 hari, 2 bulan. Umpama nih Bu, begitu hari ke-40 udah dihitung, yang hitung bukan istri biasanya, yang hitung suami. Kata laki ngelihat tanggal mah udah 40 hari mah. Oh papa ngitung ya? Iya iyalah.
Udah ngempet dari kemarin, umpama. Ternyata masih keluar darah, belum bisa campur. Karena masih kotor, nggak bisa campur. 50 hari, belum bisa campur. Udah papa cari yang muda dulu aja. Jangan ya Bu ya. Umpama ini, kalau ikhlas ya. Enggak ikhlas, geleng semua ya. 50 hari belum, masih nipas, campur nggak boleh, haram. 60 hari masih nipas, belum boleh campur. Nah, 61 ke atas sudah wajib mandi, wajib sholat. Kalau puasa wajib puasa. Nah, muncul pertanyaan, campur boleh nggak? Secara fikih boleh, nggak dosa. Asal ikuti saran dokter. Dok, istri saya ini kan istihadah, udah 3 bulan masih berebes aja. Boleh nggak campur? Kata dokter boleh, tapi begini. Kata dokter ikutin. Begini caranya Pak, umpama. Saya nggak mau ngajarin, takut salah ya. Cuman kalau kata dokter boleh dengan catatan begini, nggak masalah. Jadi 60 hari ya Bu. Wa ghalibuhu, dan umumnya orang nipas itu arba'una yauman, 40 hari. Betul kan? Sudah pernah melahirkan semua? Sudah. Jadi 40 hari pada umumnya. Kurang dari situ mandi, lebih dari situ tunggu 60 hari. Patokannya begitu. Lebih dari 60 hari masih keluar darah, maka itu istihadah, penyakit. Jelas ya? Nah, umpama ini Bu, ada kejadian begini. Sudah 20 hari nipas. 20 hari nipas nih. Udah mandi wajib. Nah, mandi wajib. Seminggu kemudian keluar darah. Pernah begitu? Itu bukan nipas lagi namanya Bu, tapi haid namanya, ya. Jadi darah yang keluar setelah masa suci dari nipas, namanya bukan nipas lanjutan, bukan. Namanya darah haid. Jelas? Harus begitu menetapkan hukumnya. Nanti ibu nyangkanya masih nipas, ngiranya lama, tidak. Atau begini Bu, yang umum saja 40 hari. Udah 40 hari bersih, mandi wajib. Seminggu kemudian datang darah, itu bukan darah nipas yang belum selesai, tapi darah haid yang baru datang. Itu maksudnya, ya. Nah, tapi beda kalau haid. Misal contoh, sudah haid nih Bu, seminggu atau 5 hari. 3 hari kemudian datang darah lagi. Itu namanya bukan darah haid, bukan juga darah nipas, tapi darah istihadah, darah penyakit. Lah, bagaimana ngambil hukumnya? Begini ketentuan hukumnya. Aqallut tuhri bainal haidatain 15 yauman. Paling sedikit jarak suci antara 2 kali haid. Aqallut tuhri bainal haidatain. Masa suci paling sedikit antara 2 kali haid, haid yang satu dengan haid yang berikutnya, 15 yauman adalah 15 hari. Umpama ibu-ibu haid bulan Maret ini, haid yang berikutnya itu baru dikatakan haid lagi kalau jaraknya 15 hari. Jaraknya 15 hari. Umpama ini tanggal berapa ini? 24. Tanggal 24 jenengan haid. Selesai ya Bu ya. Hari ini selesai misalnya. Nah, tanggal 30 Maret datang bulan lagi. Itu namanya bukan haid, tapi penyakit. Karena jaraknya baru 6 hari. Baru dikatakan haid lagi kalau sudah 15 hari. Ya, atau gini sajalah netapin hukumnya. Kalau itu kan jelas agak jauh. Sudah bersih mandi wajib, 2 hari kemudian keluar darah lagi. Darah yang keluar
2 hari setelah masa suci, namanya bukan haid tapi istihadah. Ibu-ibu tidak wajib mandi, tetap wajib sholat. Kalau sedang puasa, tetap wajib puasa dan tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa kan darah haid dan nifas, tapi darah istihadah tidak membatalkan puasa. Jelas ya? Hukum harus jelas sedemikian rupa. 15 hari. Haid pertama ke haid berikutnya harus berjarak 15 hari. Kalau tidak berjarak 15 hari minimal, maka dia bukan haid. Nah, pada umumnya wa ghalibuhu, pada umumnya jarak antara 2 haid itu sekitar 24 hari, betul ya Bu ya? Umumnya ya. Pada umumnya, dan maksimalnya wala hadda li aktsarihi, dan maksimal tidak dibatasi. Haid sekarang ke haid berikutnya. Ada nggak orang itu baru 3 tahun baru haid lagi? Ada nggak? Ada kan Bu ya? Yang pakai KB itu kan bisa tahunan nggak haid kan? Nah itu contohnya. Maka fikih mengatakan wala hadda li aktsarihi, tidak dibatasi hitungan maksimalnya jarak suci antara 2 haid itu. Selanjutnya wa aqallul hamli sittatu ashhur, sedikit-dikitnya orang hamil 6 bulan. Sedikit-dikitnya orang hamil 6 bulan. Cuman yang saya heran itu Bu, ada orang hamil semalam brojol. Ada Bu. Itu enggak mitos sih, tapi benar-benar kejadian loh Bu. Saya ketemu orangnya soalnya. Tiba-tiba enggak hamil, biasa aja perutnya. Tiba-tiba belendung, mulus, brojol. Dan saya ketemu dengan orang yang hamil 9 bulan tapi hilang. Bukan keguguran, hilang. Itu kayak mitos ya Bu ya. Tapi saya ketemu, enggak mungkin dia bohong lah. Wong saya makan pecel lele dia itu sama si Runi itu makannya. Ya Run ya, dia masak pecel lele, dia udah 9 bulan. Saya sempat nanya, jenengan USG enggak Bu? Kata saya, sempat Ustadz, tapi USG-nya sekitar umur 4-5 bulan lah kata dia. Habis itu enggak USG, tapi cek ke dokter kan, ke bidan, cek detak jantung. Kalau bukan bayi ya enggak ada detak jantungnya lah. Ya enggak Bu kira-kira? Kalau bukan bayi. Oh itu ada detak jantungnya kok kata dia. Kata bidan, sesok lahiran insya Allah. Udah siap-siap Bu, mules, ngempes perutnya. Tapi yang lain nggak usah disebut arah mana gitu. Dia ngomong, kok nggak hamil tiba-tiba brojol. Allahu Akbar. Kok bisa ya? Wallahu a'lam bishawab. Kita serah pada Allah, di luar kuasa kita itu. Tapi kasus itu pernah saya hadapi. Pernah wawancara langsung sama orang yang mengalami. Karena dia nangis-nangis belum punya anak. Begitu hamil, kempes. Makanya ada mitos orang tua itu kalau orang hamil nggak boleh keluar malam katanya. Nggak boleh keluar maghrib. Masuk akal itu Bu. Ngapa masuk akal? Karena ada jin yang benci sama orang hamil. Dia dengki. Nah kalau orang hamil kan wangi bagi jin. Dan dia lemah posisinya. Kadang-kadang masuk akal betul itu Bu. Ngapa kita puasa hari kelahiran? Karena orang yang tahu hari kelahiran kita bisa nyantet kita. Kita lemah di hari kelahiran. Maka puasa hari kelahiran agar kita kuat. Mengapa puasa pertengahan bulan 13, 14, 15 purnama? Karena mak lampir keluarnya di bulan purnama. Untuk menghisap darah bayi ya Bu ya. Masuk akal tuh, bagi saya masuk akal juga. Kita puasa agar kita lebih kuat spiritualnya, nggak kalah sama jin. Tuh Bu Ani ingat ya, karena Bu Ani baru jadi pengusaha. Mudah-mudahan bisa ngalah-ngalahin bakso Sony nantilah. Kalau bakso Sony-nya ada 100 unit ke bakso Ndejo. Wah, bakso Ndejo-nya ada 100 unit, keren. Bikin pesantren kita Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu rahimakumullah, sedikit-dikitnya orang hamil 6 bulan.
Secara ilmiah mungkin bisa diterima ini ya. Karena kalau kurang dari situ takut masih organ tubuhnya masih kurang, takutnya begitu kan. Selanjutnya wa aktsaruhu arba'u sinin. Paling banyak orang hamil itu 4 tahun. Masya Allah. Ada nggak Bu yang hamil 4 tahun Bu? Mungkin zaman biyen pernah terjadi Bu, makanya jadi pikih ini. 4 tahun zaman biyen pernah terjadi itu. 4 tahun hamil. Ya kan zaman dulu nggak ada operasi sesar. Jadi nggak keluar-keluar kan. Ketuban nggak pecah-pecah. Saya khawatirnya kalau gedenya kayak anak TK ya Bu ya. Emang mau taruh di mana di sono tuh? 4 tahun soalnya. Allahu Akbar. Jadi 4 tahun. Wallahu a'lam bisawab. Artinya begini juga Bu. Kasih tahu sama ibu-ibu muda yang lagi hamil itu. Jangan fokus betul ke HPL, hari perkiraan lahir. Jangan itu yang jadi patokan. Ujung-ujungnya HPL-nya misalnya 24 Maret. Mulus saja belum. Belum ada kontraksi, panik minta disesar. Kalau bisa ya Bu, jangan disesar apa-apa itu, main bedel-bedel aja. Jadi jangan panik, ada kok yang hamil 4 tahun tuh ada zaman dulu. Nggak usah panik kok. Setahun kan ada ya Bu ya, yang 12 bulan, banyak kan? Banyak yang 12 bulan tuh banyak. Nggak tahu anaknya bandel nggak udah lahirnya ya. 12 bulan dalam kandungan. Katanya sih Bu banyak. Orang-orang hebat itu di kandungannya lebih lama. Katanya sih begitu. Orang-orang hebat itu di kandungannya lebih lama. Jadi jangan panik. Kadang-kadang HPL itu maju Bu dari HPL. Kadang-kadang mundur. Kayak anak saya kan. Dua-duanya maju. Lebih cepat dari hari perkiraan lahir. Ada yang lebih cepat 2 minggu. Ada yang lebih cepat seminggu. Jangan patokan ke sana. Ada jamaah kita nangis-nangis Ustadz, kalau harus operasi sesar saya nggak punya duitnya, kecuali kalau Ustadz yang ngutangin. Udah ngode nih dia. Istri saya ini nggak lahir-lahir, kata dokter operasi saja. Coba HP-nya kasih ke istrinya kata saya. Mbak udah mules? Belum. Udah bukaan? Belum. Udah pecah ketuban? Belum. Pulang kata saya. Pulang. Udah kadang masuk rumah sakit? Pulang kata saya. Itu mah belum, masih tange. Kata dokter sesar, lagi cari duit dia mah kata saya. Pulang. Daripada saya ngutangin ya Bu ya. Tak suruh pulang dia. Suaminya saya omongin, belum, bini masih tange. Tapi Ustadz udah lewat seminggu dari HPL, nggak apa-apa, pulang aja. Pulang karena dia di kota ini ngekos. Pulangnya kemana Ustadz? Jangan di kos-kosan. Saya mikir Bu, nanti masuk rumah sakit lagi, ngutang lagi dia sama saya. Sekilit ya Bu, harus agak cerdas dikit deh. Kampungnya mana kata saya? Prengsewu. Balik nang Prengsewu kata saya. Ngedenger dia Bu, pulang ke Prengsewu. Udah nyampe Prengsewu, telepon saya. Telepon, bener, alhamdulillah tekan Prengsewu. Kata saya, mulai hari ini jalan kaki, nggak usah lari-lari, jalan kaki, nanjak dikit nggak apa-apa, jalan kaki naik turun tebing kata saya kan nanjak, tak ajarin. Nah begitu udah kontraksi, apalagi ketubannya umpama ya, udah kontraksi lah minimal kan kerasa ya Bu ya kontraksi mau lahiran itu. Itu di anak kedua kok, anak pertama juga nggak sesar. Begitu kontraksi telepon saya lagi. Udah Ustadz kontraksi ya, udah seminggu kemudian itu Bu telepon, baru saya ajarkan amalnya. Kamu sholat 2 rakaat suaminya, kemudian baca istighfar, baca sholawat Nabi, lalu ucapkan di perutnya, Hana waladat Maryam, wa Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Tiupkan ke perutnya, bayinya ngejak keluar Bu, brojol. Nggak perlu operasi sesar.
Nah, lahiran di Prengsewu di tempat bidan. Bidannya saudaranya sendiri. Subhanallah, gratis. Cobalah kalau dia di sini, sayanya pening kan gitu ya Bu ya. Dianya pening juga. Apa sih orang sekarang tuh banyak panik ya Bu ya? Nggak usah panik, orang ada yang 4 tahun kok. Ini buat ibu-ibu muda dimanapun Anda berada, jangan dipaksa. Iya, normal saja, kembalikan kepada Allah Ta'ala. Kecuali kalau sudah umur kan, takut resiko. Atau begini Bu, ada kelainan yang mengharuskannya. Nggak usah pakai obat-obat perangsang segala itu, sakit itu. Yang alaminya sabar, banyak istighfar, banyak berdoa kepada Allah. Nah, kemudian dalam bahasa fikih wa ghalibuhu tis'atu ashhur, dan pada umumnya orang hamil itu 9 bulan. Itu pada umumnya.